Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena rahmatnya lah, hidayahnya lah, serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempatnya mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hambanya, yaitu pelaksanaan ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan kita, suri teladan kita di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini bangsa kita diguncang beragam ujian, beragam bencana alam. Gempa bumi di Cianjur, kemudian ada susulan berikutnya, dan beberapa bencana lain, erupsi Gunung Merapi Semeru. Dan di bulan Desember ini begitu banyak ujian yang dihadapi. Belum lagi yang terakhir adanya bom bunuh diri yang dilakukan oleh saudara kita, dalam hal ini seakidah, akan tetapi secara tidak langsung mencederai nama baik umat Islam, oleh karena pelakunya dengan label Islam, yang secara otomatis menjadi senjata bagi orang-orang yang membenci Islam, bahwa memang Islam itu adalah agama teroris. Walaupun pada hakikatnya ajaran agama kita dari namanya saja itu adalah pembawa kedamaian, pembawa keselamatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Harapan kita adalah bagaimana bersama-sama memerangi terkait masalah korupsi yang ada di negara kita. Tapi di satu sisi menjadi evaluasi bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas, melaksanakan amanah baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba, juga amanah sebagai manusia di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Jamaah rahimakumullah, terkait masalah amanah ini, terkait masalah persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita,
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengevaluasi diri kita. Kalau terkait masalah bencana alam, apa yang harus kita evaluasi pada diri? Yang pertama adalah idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Bencana alam adalah kehendak Allah. Dan di sisi lain, setelah kita memahami bahwa segalanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi bahan evaluasi bahwa setidaknya kita di sini, walaupun kita harus tetap empati kepada saudara kita yang ditimpa musibah di beberapa daerah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap waspada. Syukurnya di mana? Karena bukan kita yang ditimpa. Dan kita tetap empati kepada saudara kita. Beberapa hari yang lalu di daerah Dayak, ketika hendak mengisi pengajian majelis ta'lim, ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz, mungkin banyak yang tidak datang karena kebetulan pada saat itu mendung, sudah gerimis. Katanya tidak datang karena khawatir masalah banjir. Karena kalau tidak salah 1 bulan yang lalu, di hari Jumat, banjir melanda di daerah sana. Bahkan perumahan yang selama ini tidak pernah terjadi banjir juga terjadi banjir, termasuk di tempat saya. Banyak yang mengeluh, tapi setelah terjadi bencana di daerah lain, kita bersyukur. Yang masuk ke rumah kita hanya air, sehingga yang kena air hanya beberapa hal yang bisa rusak. Kasur yang mungkin yang terendam masih bisa dijemur. Mungkin alat-alat elektronik yang rusak masih bisa dibawa ke tukang servis. Tapi saudara kita yang ditimpa bencana gempa bumi, yang sampai rumahnya rata dengan tanah, apa yang mereka bisa bawa? Belum lagi yang bencana kebakaran, belum lagi terkait masalah erupsi Gunung Merapi, apa yang mereka bawa? Sehingga betullah apa kata orang dulu mengatakan, masesa wae temasesa api. Kalau bencana banjir masih ada yang disisa, tapi kalau api tidak ada yang tersisa sama sekali. Olehnya itu, bencana juga akan menimpa kapan dan di mana saja. Allah yang menentukan. Sehingga setidaknya disitulah selalu mengingatkan kepada kita agar kita tidak terputus atau berusaha selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan kita berusaha untuk tidak meninggalkan perintah-perintahnya. Jamaah rahimakumullah. Karena bencana alam datang begitu tiba-tiba, maut datang begitu tiba-tiba, setidaknya menjadi evaluasi kita. Karena maut datang tiba-tiba, bencana datang tiba-tiba, apa persiapan kita menghadapi segala sesuatu yang sifatnya tiba-tiba? Tak lain dan tak bukan adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang ditimpa musibah, yang mereka harapkan, ya Allah, berikan kembali kekuatan agar kami bisa menjalani hari-hari kami. Olehnya itu, wujud kesyukuran kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita. Kemudian selanjutnya terkait masalah terorisme di sekitar kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sebahagian saudara kita yang memahami agama secara serampangan, ya, secara fundamental, begitu gampang mengkafir-kafirkan saudaranya, bahkan menghalalkan darahnya. Dan orang seperti ini sudah ada sejak pada masa sahabat, apalagi pada masa tabi'in, yang gampang mengkafirkan orang, gampang menyesatkan orang, bahkan menghalalkan darah saudaranya.
Jangankan selepel kita ini yang tidak sepaham dengan mereka, selepel baginda atau selepel para khulafaur rasyidin saja, Ali bin Abi Thalib dianggap halal darahnya karena tidak sejalan dengan mereka, sehingga membunuh Ali bin Abi Thalib bagi mereka itu dah hal yang wajar dan suatu kewajiban. Kenapa bisa terjadi? Ini terkait masalah politik kepemimpinan. Pasca wafatnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan mengganti beberapa pejabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab, sehingga ada ketidakpuasan menganggap bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang melakukan nepotisme. Padahal siapa Utsman bin Affan? Sampai terjadi pada pembunuhan Utsman bin Affan karena adanya fitnah di sekitarnya. Utsman bin Affan diboikot. Ya, tahanan rumah, sudah tahanan rumah dibunuh di dalam rumahnya. Yang membunuhnya adalah saudara seakidah. Meninggal Utsman bin Affan, ada dendam dari keluarganya, terjadi pemberontakan, terjadilah perang Siffin, perang saudara pertama, yang kedua setelah perang Jamal. Saling membunuh antar umat Islam, sampai Ali bin Abi Thalib dibunuh juga oleh orang Islam yang memiliki pemahaman yang radikal, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan hukum Allah, sehingga halal darahnya. Jadi terkait masalah organisasi yang seperti itu sudah ada pada masa sahabat. Tinggal bagaimana kita memahami agama ini. Apakah kita memahami agama secara serampangan atau tidak? Dan seperti itukah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu waktu lewat jenazah yang diusung. Ada dalam sejarah mengatakan itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Karena sahabat bingung, sahabat juga ikut berdiri. Setelah jenazah lewat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri sementara yang lewat itu adalah jenazah orang Yahudi yang bahasa kasarnya adalah orang kafir?" Apa kata Rasulullah? Dia adalah hamba Allah juga. Dan Rasulullah bersedih karena kenapa? Orangnya meninggal, tapi Rasulullah belum sempat menjadikannya sebagai muslim. Coba bayangkan, jenazah orang Yahudi saja dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hanya karena beda gerakan, beda pemahaman dalam Islam, kita saling membunuh antara satu dengan yang lain. Ya, seperti yang kasus kemarin, terjadinya bom bunuh diri. Yang dicederai adalah umat Islam itu sendiri karena membawa label Islam, sehingga orang yang memang anti Islam mengatakan, lihatlah agama itu agama teroris. Siapa yang mau menerima? Pasti kita tidak terima kalau agama kita disebut sebagai agama teroris, karena agama kita adalah agama keselamatan. Orang oknum itulah yang salah memahami Islam itu sendiri. Olehnya itu Bapak hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mengevaluasi pemahaman keberagamaan kita. Mungkin ketauhidan kita sudah bagus, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemahaman kita terhadap kitab Allah, pemahaman kita di dalam melaksanakan agama kita, apakah sudah benar atau tidak? Dan apakah kita sudah tepat mendapatkan guru terkait dalam memahami agama atau tidak? Apakah sanad keilmuannya jelas atau tidak? Kemudian selanjutnya, terkait yang diperingati hari ini terkait masalah anti korupsi. Semua agama tidak sepakat dengan korupsi, dan semua agama tidak mengajarkan tentang korupsi. Tapi apa yang terjadi? Karena kita adalah agama mayoritas di Indonesia, terkadang orang yang mau melecehkan Islam mengatakan rata-rata yang ditangkap karena kasus korupsi agamanya apa? Coba caranya orang menyesatkan.
Mengatakan ajaran Islam, agamanya Islam, sehingga mengatakan lihatlah, berarti agama itulah yang mengajarkan korupsi. Padahal pada hakikatnya tidak seperti itu. Ajaran kita sudah jelas terkait masalah amanah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salatu, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Apabila berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia melakukan pengkhianatan. Dan orang korupsi pertama sudah melakukan kebohongan, yang kedua berjanji, janjinya ingin jujur, kemudian yang ketiga adalah menyalahi amanah. Maka itulah yang disebut orang munafik. Bagaimana orang munafik di akhirat kelak? Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu kelak di akhirat akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Olehnya itu waspadalah. Di dalam kehidupan kita, ketika kita diberikan amanah, jangan sampai perkara kecil yang menjerumuskan kita ke dalam siksaan yang abadi. Jamaah rahimakumullah. Olehnya itu evaluasi kembali diri kita di dalam kehidupan kita seperti apa. Apakah kita sudah menjalankan agama kita, atau jangan-jangan kita berlabel agama akan tetapi pada hakikatnya kita mencederai agama kita sendiri. Mari kita jalani agama kita sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Yang pertama adalah ajaran kasih sayang. Kita tidak gampang mengkafirkan orang, kita tidak gampang mensesatkan orang, bahkan tidak gampang menghalalkan darahnya orang. Kemudian yang kedua, terkait masalah bencana di sekitar kita, setidaknya menjadi evaluasi dalam diri kita bahwa itu adalah kehendak Allah dan bisa datang kapan saja dan di mana saja, sehingga seharusnya kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir adalah terkait masalah korupsi. Janganlah kita mengambil yang bukan hak kita, karena ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihad fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا سكرات الموت ونجاة من النار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا كقلب رسولك يا الله اللهم يسر أمورنا وبلغنا رمضان اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة